Saudara, kritik Roky Gerung terkait kebijakan Presiden Jokowi di acara konsolidasi buruh berbuntut laporan polisi. Hari ini tim hukum PDI Perjuangan melaporkan Roky Gerung ke Barreskrim Polri dengan dugaan penghinaan. Tim hukum PDI Perjuangan mendatangi Barreskrim Polri untuk melaporkan terkait dugaan penghinaan Roky Gerung terhadap Presiden Joko Widodo. Tim hukum PDIP mengeklaim kedatangan mereka ke Barreskrim bukan atas arahan Jokowi. Tim hukum PDI Perjuangan mendatangi Mabes Polri sekitar pukul 11 pagi untuk membuka laporan terkait dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Roky Gerung. Tim hukum PDI Perjuangan mengaku telah mengumpulkan sejumlah alat bukti untuk diserahkan kepada Barreskrim Polri. Ya, kita paham lah kalau itu kan delik aduan bahwa yang merasa dirugikan nama baiknya tentu harus itu yang melaporkan. Tapi dari semua narasi percakapan yang sudah kita temukan bahwa Roky Gerung ada menyatakan fitnah di situ, ada berita bohongnya di situ. Ya, nanti akan kita diskusikan dengan penyidik. Jadi kita akan lengkapi semua, baik mulai dari berita bohong, ada fitnah, ujaran kebencian, ada hasut dan provokasi. Ya, gitu ya teman-teman. Enggak, ini enggak ada perintah. Ya, ini memang tugas kita dari tim hukum. Ya. Pernyataan Roky Gerung yang diduga menghina Presiden Jokowi terjadi pada 29 Juli lalu di acara konsolidasi Aliansi Aksi Sejuta Buruh di Kota Bekasi. Saat itu Roky menjadi pembicara dan menyatakan sejumlah pendapat terkait Presiden Jokowi, diantaranya kegelisahan buruh terhadap Omnibus Law. Presiden Jokowi justru menanggapi santai pernyataan Roky Gerung yang dilaporkan oleh tim hukum PDIP. Apa? Terakhir. Itu hal kecil lah. Saya kerja aja. Ya. Pengamat hukum Universitas Jenderal Sudirman Hipnu Nugroho menilai pernyataan Roky kepada Presiden sebagai kritik. Namun, sebagai delik aduan, keberatan atas pernyataan Roky harus dilaporkan oleh Jokowi sendiri. Terima kasih. Jadi melihat kasus Pak Roky Gerung itu adalah suatu bentuk kasus terhadap penghinaan sebagai subjek Presiden dan sebagai subjek Pak Jokowi. Di dalam ketentuan perundang-undangan, ketika sebagai subjek Pak Jokowi merupakan delik aduan, di mana kalau delik aduan itu yang mengadu. Oleh karena itu kalau Pak Jokowi senyum-senyum tidak mengadu, hukum tidak akan berjalan. Ini harus dipahami. Kita harus kembali pada norma. Kemudian yang kedua, ketika kepada Presiden itu kritik yang membangun, kritik. Tapi pertanyaannya, kita juga harus melihat sebagai bangsa yang timur, kritiknya itu kritik yang santun atau tidak, kritik yang menimbulkan kegaduhan atau tidak, kritik yang berdasarkan suatu metodologi atau tidak, kritik yang berdasarkan suatu sebagai bentuk kajian atau tidak. Ini yang juga dipahami. Oleh karena itu, dalam hal seperti ini bisa beda pendapat dan bisa menimbulkan gaduh. Kenapa gaduh? Dalam suatu pernyataan itu juga tidak hanya melihat teks, tapi konteks. Apakah konteksnya itu ada rasa benci? Apakah konteksnya itu rasa marah? Itu juga harus dilihat dari tekanan psikologi yang menyampaikan. Imbas pernyataan di acara konsolidasi buruh, kedatangan Roky Gerung di Universitas Airlangga Surabaya sebagai pembicara mendapat penolakan. Roky yang tiba di kampus tidak diperbolehkan masuk ke ruang seminar. Saya minta maaf karena saya tidak bisa bicara itu. Tapi Anda harus hitung bahwa apa penyebab saya tidak bisa bicara. Itu aja yang dijawab. Oke ya? Ini bukan pertama kali Roky Gerung dilaporkan ke polisi. Akademisi yang juga pengamat politik ini telah dilaporkan ke polisi sedikitnya 12 kali. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu apakah pernyataan Roky Gerung bisa dianggap kritik atau hinaan atau justru dimasukkan dalam kategori disinformasi atau hoax? Kita akan bahas bersama pakar hukum tata negara Refli Harun. Bergabung juga anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade. Selamat malam Bang Refli, selamat malam Bang Andre. Ya, selamat malam Livi, selamat malam Bang Refli. Saya ke Bang Andre dulu. Bang Andre, Anda ada di barisan koalisi pemerintah Partai Gerindra. Bagaimana kemudian partai Anda melihat pernyataan Roky Gerung ini? Ya, tentu apapun alasannya, Bang Roky Gerung menurut saya kalimat yang dikeluarkan Bang Roky Gerung itu adalah bahasa kasar yang tidak bisa kita benarkan. Indonesia memang negara demokrasi ya. Kita boleh mengkritik penguasa,
mengkritik presiden, pemimpin negara, tapi tentu kita harus menjaga adab dan etika ketimuran. Nah, kalimat-kalimat yang dikeluarkan oleh Bang Rocky Gerung inilah yang menurut saya sangat jauh dari nilai-nilai ketimuran, adab dan etika kita, yang akhirnya menimbulkan kegaduhan. Tapi saya senang melihat respon presiden bahwa beliau melihat masalah ini masalah hal yang kecil dan beliau fokus bekerja. Menurut saya itu sudah tepat respon presiden ya, menunjukkan bahwa Pak Jokowi adalah seorang negarawan. Tapi memang PR-nya itu kita mengutip kata Bang Rocky Gerung juga bahwa Indonesia, bahwa beliau meniru dari demokrasi Barat ya. Saya ingin menegaskan sesuai yang disampaikan oleh Pak Prabowo, Indonesia harus menciptakan demokrasinya sendiri. Demokrasi yang khas Indonesia apa? Demokrasi yang bisa menciptakan suasana yang riang dan gembira, suasana yang penuh persatuan. Karena sekali lagi Indonesia bisa menjadi negara maju kalau kita bersatu. Nah, pernyataan-pernyataan Bang Rocky Gerung itu malah merusak rajut persatuan kita. Nah, harapan kami tentu Bang Rocky Gerung ke depan lebih memperbaiki, mengambil kalimat-kalimat. Silahkan mengkritik pemerintah itu hak semua orang. Kita negara demokrasi. Negara kita, pemimpin kita, pejabat negara terbuka untuk dikritik. Dan kita tidak anti kritik, tapi mbok ya tolong menggunakan bahasa dan etika dan adab ketimuran. Jangan sampai akhirnya muncul kegaduhan. Tapi artinya gini, Bang Andre, Anda melihatnya ini ada unsur dugaan penghinaan atau lebih ke hoax? Ya, kalau menurut saya ini bahasa yang kasar dan tidak sesuai dengan etika dan adab ketimuran kita. Sehingga menurut saya tidak layak dan tidak patut seorang akademisi, seorang filosof seperti Bang Rocky Gerung mengeluarkan kalimat itu, apalagi kepada Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo. Ini yang perlu menjadi catatan ya, perbaikan dan pelajaran bagi Bang Rocky Gerung, gitulah. Tapi artinya tidak perlu sampai kemudian melaporkan, itu poin utamanya dari Partai Gerindra kira-kira. Nah, kalau saya, haknya semua warga negara yang tidak puas untuk melaporkan. Saya tidak juga ingin menghalang-halangi. Tapi bagi kami ya, demokrasi ya, pemilu harus kita hadapi dengan riang dan gembira. Nah, ini harus jadi pelajaran kita bersama. Bang Rocky bagi saya sudah melakukan kesalahan, mengeluarkan kata-kata yang kasar, tidak patut dan tidak layak dicontoh. Dan menurut saya itu tidak pantas dikeluarkan oleh Rocky Gerung, seorang filosof, seorang akademisi, kepada pemimpin negara. Silakan mengkritik Pak Jokowi, tapi tolong gunakan kalimat kata-kata sesuai adab ketimuran. Saya ke Bang Refli. Bang, Anda juga melihat atau Anda juga sempat mengunggah, kemudian menjadikan videonya Bung Rocky ini kemudian hilang di laman Anda. Penilaian Anda atas pernyataan Bung Rocky ini seperti apa? Ya, ini saya akan memulai begini ya. Saya akan fokus kepada pernyataan Rocky Gerung itu, yang BT itu ya. Tidak sebutkan kepanjangannya. Dan kalau kita fokus pada itu ya, maka kan pertanyaan kita adalah apakah itu penghinaan, apakah itu berita bohong, apakah itu ujaran kebencian yang berbau sara, kan begitu. Tapi saya klarifikasi dulu, saya itu live streaming. Dan bukan hanya saya yang live streaming, ada beberapa YouTube lainnya. Dan itu kan biasa kalau ada kegiatan live streaming. Bagaimana bisa memprediksi kata-kata orang? Itu no big deal. Kalau kita bicara mengenai penghinaan, ya, penghinaan itu sesuatu yang sifatnya subjektif. Subjektif terhadap orang yang menerima ujaran tersebut. Nah, kalau Pak Jokowi mengatakan itu masalah kecil, fokus kerja, loh kok orang lain merasa terhina, itu kan aneh menurut saya ya. Kan kalau kita bicara, kita harus disiplin nih hukumnya, delik aduan itu kan. Nah, lalu saya tahu tiba-tiba akan dibelokkan kepada berita bohong. Lalu kemudian akan dibelokkan pada ujaran kebencian. Itu pun saya harus garis bawahi, biar kita punya disiplin hukum, ya. Bahwa kalau kita bicara tentang berita bohong atau hoax, ya, itu harus merupakan sebuah fakta, bukan opini. Kalau dia berupa opini, kita nggak bisa katakan itu berita bohong atau tidak bohong, karena opini itu sifatnya subjektif. Saya katakan,
Messi pemain sepak bola hebat. Itu bukan fakta, itu opini karena ada kata-kata hebatnya. Penilaian yang sifatnya kualitatif itu, baik itu positif maupun negatif, itu adalah opini. Nanti saya bicara soal etika, soal ketimuran itu soal lainnya. Nah, karena itu tidak bisa dikatakan bahwa itu hoax. Sama saja misalnya ada pernyataan yang menyamakan presiden seperti Umar bin Khattab. Karena kan kita. Nah, itu adalah opini juga, tapi opini yang sifatnya positif tentunya. Pemerintahan. Jadi kalau kita mau terima sebagai pejabat publik, baik itu negatif maupun positif, ya kita terima sebagai sebuah dinamika, karena tidak semua kelompok masyarakat itu ingin memuji, ada yang ingin mengkritik. Itu dua hal. Yang ketiga, kalau kasus ini dibelokkan kepada ujaran kebencian yang berbau sara, menurut saya lebih gawat lagi. Ya. Itu akan menunjukkan bahwa presiden tidak belongs to the republic, belongs to the people, tapi belongs to a certain group in society. Ini ya, karena kan kalau ujaran kebencian itu basisnya harus sara. Presiden bukan suku, bukan agama, bukan ras, bukan antar golongan. Nah, karena itu saya mengatakan hal yang paling mungkin dilakukan Presiden Jokowi kalau beliau tersinggung adalah memberikan pengaduan, mengadukan kasus ini ke penegak hukum. Tapi kan beliau sendiri mengatakan ini kasus kecil, saya fokus kerja saja. Maka seharusnya kita sudah selesai dari sisi hukumnya. Satu. Tapi bagaimana dari sisi etikanya? Ya saya setuju. Saya pun bukan termasuk orang yang suka melontarkan kata-kata kasar. Ya, kata-kata yang you name it. Kapan misalnya saya mengatakan seorang itu pejabat publik itu dengan kata-kata kasar, kan begitu. Itu adalah soal etika, tapi soal etika itu bukan hukum. Etika itu soal pantas tidak pantas. Kalau seandainya pernyataan Rocky itu dianggap tidak pantas, maka sesungguhnya dia sudah menerima hujatannya, bahkan 2 kali lipat, 100 kali lipat. Ada yang mengatakan Rocky itu anak pelacur, ada yang mengatakan Rocky garong dan lain sebagainya. Yang menurut saya jauh lebih sadis dibandingkan apa yang dilontarkan. Bang Refli, izin saya potong. Tapi bagaimana kemudian memisahkan antara kritik, hinaan, apalagi kalau kita bicara konteksnya hukum terkait dengan jabatan presiden. Misahinnya gimana? Jadi begini, ini Mbak siapa namanya? Mbak Livi ya? Yes. Jadi Mbak Livi, jangan jadi orang awam juga. Ini mohon maaf ya. Kan saya katakan tadi, sebuah lontaran kritik atau hinaan itu sangat subjektif sifatnya. Bergantung Presiden Jokowi. Kalau Presiden Jokowi merasa itu hinaan, dia lapor. Tapi kalau dia tidak lapor, artinya dia merasa nggak dihina. Karena harus pada subjeknya, pada objeknya, orangnya. Loh, kalau misalnya orang mengatakan Refli Harun goblok, bodoh, tiba-tiba yang terhina orang lain, itu kan tidak kompatibel namanya. Nah, karena itu kalau kita bicara hukum, ada kompatibilitas seperti itu. Tapi kalau misalnya, anak saya marah, istri saya marah, pendukung saya marah, itu adalah sifat subjektivitas. Tetapi itu bukan, karena hukumnya mengatakan yang bersangkutanlah yang harus mengadukan. Nah, tadi kan tim hukum PDIP misalnya mengatakan tidak konsultasi dengan Presiden Jokowi. Presiden Jokowi mengatakan no big deal, kasus kecil, dia mau kerja aja. Kalau menurut saya, harusnya dengan pernyataan Presiden Jokowi seperti itu, hukumnya selesai. Kecuali kalau kita mau cari-cari kesalahan Rocky Gerung, bukan hanya E dan T tadi, tapi dicari video-video lama untuk oprek-oprek kira-kira mana berita bohong, mana ujaran kebencian. Kalau kita tidak lagi menegakkan hukum, hanya untuk menarget orang agar masuk penjara. Ini selesai ya, begitu. Bang Andre, Anda sependapat Bang Andre? Tolong di-unmute Bang Andre. Ya, kalau kami kan jelas, kami tidak sepakat dengan pernyataan yang menunjukkan kebencian seperti disampaikan Bang Rocky Gerung. Nah, ini harus menjadi pelajaran bagi kita semua, terutama Bang Rocky Gerung, untuk ke depan jangan menggunakan kata-kata yang kasar, jauh dari etika, dan adab ketimuran dalam mengkritik pemerintah. Saya rasa Pak Jokowi, pemerintah maupun pejabat negara yang ada di Indonesia ini terbuka terhadap kritik. Dan itu terbukti tadi yang disebut Bang Refli Harun. Bagi Presiden, saya membaca gestur ini sampaikan Presiden tidak akan melaporkan Rocky Gerung. Itu menunjukkan bahwa Pak Jokowi sangat berlapang dada dan berjiwa negarawan ya. Beliau terbuka terhadap kritik. Tapi ini kan menimbulkan kegaduhan Bang Refli. Ini yang harus jadi pelajaran.
kita kan ingin demokrasi pemilu 2024 ini harus kita jadikan kenduri demokrasi. Rakyat dengan riang dan gembira datang ke TPS. Nah, tapi karena pernyataan Bang Rocky Gerung yang menurut saya terlalu kasar, jauh dari adab dan etika ketimuran, ini menimbulkan kegaduhan yang mungkin saja ini bisa mengganggu cita-cita kita pemilu yang riang dan gembira dan penuh semangat persatuan. Nah, ini yang harus jadi catatan Bang Rocky Gerung untuk ke depan jangan mengulangi hal-hal seperti ini lagi gitu loh. Ini yang patut kita sayangkan. Sekali lagi kita ingin pemilu ini penuh rasa persatuan karena Pak Prabowo meyakini demokrasi Indonesia ini adalah demokrasi yang khas, demokrasi yang penuh persatuan. Seperti itu, Livi. Terima kasih Bang Andre, terima kasih Bang Refli telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, usai jeda.